Pernah kepikiran nggak kalau banjir bandang di satu tempat dan sebuah mimpi tentang perang nuklir di belahan dunia lain itu ternyata akarnya sama? Nah, kali ini kita akan coba bedah kaitan antara dua krisis yang kelihatannya sama sekali nggak berhubungan ini. Kita mulai dari sebuah kalimat yang dalam banget dari Rocky Gerung. Mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir. Coba kita resapi deh. Ini kan metafora yang tajam banget ya, tentang gimana tindakan kita di satu titik bisa jadi penyebab penderitaan di titik lain. Sebuah rantai sebab akibat yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Cerita kita berangkat dari dua kondisi darurat yang kontras banget. Di satu sisi, ada lumpur dan air bah yang meluap-luap. Di sisi lain, ada sebuah visi tentang api dan kehancuran yang datang lewat mimpi. Satu bencana fisik, satu lagi spiritual. Pertama, krisis yang bisa kita lihat langsung di Sumatera. Selama 2 dekade, provinsi-provinsi ini kehilangan jutaan hektar hutan. Coba bayangin deh, area yang lebih gede dari beberapa negara kecil itu hilang gitu aja. Nah, waktu hutan lenyap, kemampuan tanah buat nahan air hujan ya ikut lenyap. Hasilnya, bencana. Tapi yang kadang lebih bikin geleng-geleng kepala dari bencananya sendiri, itu responsnya. Bukannya fokus ke penyelamatan dan solusi, beberapa pejabat malah sibuk soal harga diri bangsa. Inilah yang disebut analis Rocky Gerung sebagai nasionalisme dungu, sebuah kebanggaan yang buta di tengah penderitaan rakyat. Oke, sekarang kita geser fokus ya. Dari bencana air, kita pindah ke peringatan api. Dari kerusakan yang kelihatan mata, ke sebuah firasat yang datang dari alam lain. Peringatan ini nggak datang dari data satelit, tapi dari sebuah mimpi. Jauh dari sana, seorang cendekiawan Islam terkemuka, Syekh Imran Husin, menyampaikan pesan yang terus terang bikin merinding. Beliau dapat mimpi berulang tentang perang nuklir, sebuah visi kehancuran global. Dan buat beliau, ini bukan sekedar bunga tidur, tapi sebuah peringatan ilahi yang sangat mendesak. Oke, jadi kita punya dua krisis nih, banjir dan api. Ekologis dan spiritual. Kelihatannya beda banget kan? Tapi, gimana kalau dua-duanya ini cuma gejala dari satu penyakit yang sama? Nah, disinilah kaitan itu mulai kelihatan. Para ahli lingkungan di Indonesia punya istilah khusus buat ini, kapitalogenik. Artinya, bencana ini bukan buatan alam, tapi buatan modal. Ini terjadi waktu logika cari untung udah ngalahin logika kehidupan. Ibaratnya nih, mesin ekonomi jalan terus dengan kecepatan penuh, padahal remnya blong dan di depan udah ada jurang. Rocky Gerung ngejelasinnya begini, ini adalah pergeseran dari sekedar memenuhi kebutuhan menjadi memuaskan keinginan. Kita semua kan butuh makan ya, tapi kita ingin kemewahan yang gak ada batasnya. Nah, menurut beliau, inilah sihirnya kapitalisme, mengubah kebutuhan dasar jadi keserakahan yang gak akan pernah puas, dan bumilah yang harus bayar harganya. Dan disinilah diagnosis spiritualnya masuk, sebuah kemunafikan modern. Kata Syekh Imran Husin, di bibir kita mungkin nyebut nama Tuhan, tapi di dalam hati, yang kita sembah itu dunia dan kekayaannya. Inilah kaitannya. Hati yang terbelah inilah yang ngebiarin hutan ditebang demi profit, yang abai sama peringatan, dan yang pada akhirnya mengubah mata air jadi air mata. Udah jelas banget kan, dunia ini lagi ngirim sinyal bahaya, entah itu lewat data ilmiah atau bisikan spiritual. Pertanyaannya sekarang, kita mau dan mampu nggak buat dengerin? Jadi, kaitan antara dua dunia ini sebetulnya soal mendengarkan. Peringatannya tuh ada di mana-mana, dalam berbagai bahasa. Tapi kenapa ya kok rasanya susah banget buat kita nangkep pesannya? Apa sih yang bikin kita tuli? Di satu sisi, kita punya peringatan ilmiah. Data cuaca dari BMKG udah akurat banget ngasih tahu bakal ada badai di Sumatera. Tapi ya itu, data cuma bakal jadi angka kalau nggak ada kemauan politik buat bertindak. Peringatan itu akhirnya tenggelam aja gitu di antara tumpukan birokrasi dan prioritas lain. Nah, di sisi lain, ada peringatan spiritual. Dalam tradisi Islam, mimpi yang benar atau al-mubasyirat itu dianggap sebagai sisa-sisa kenabian, sebuah saluran komunikasi suci. Ini cara lain alam semesta ngobrol sama kita, kalau aja kita mau dengerin pakai hati. So, inilah inti kaitan yang paling krusial. Gimana kalau grafik deforestasi dan visi perang nuklir itu sebetulnya cuma dua dialek dari bahasa yang sama? Dua-duanya sama-sama teriak hal yang sama. Cara hidup kita sekarang ini nggak bisa diterusin lagi, baik secara material maupun spiritual. Kalau peringatannya aja semendasar ini, ya solusinya nggak bisa cuma tambal sulam kan? Kedua perspektif ini, dari aktivis lingkungan sampai cendekiawan spiritual, dua-duanya sama-sama menuntut satu hal, perubahan radikal. Dari sisi kebijakan, Walhi menuntut 3 langkah yang drastis buat menghentikan pendarahan ekologis ini. Ini bukan sekedar bikin aturan baru ya, tapi evaluasi total.
penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan stop total izin baru buat industri ekstraktif. Ini tuh kayak ngerem darurat, bukan cuma ngurangin kecepatan. Tapi kebijakan seberani apapun gak akan jalan tanpa perubahan cara pikir. Rocky Gerung menyebutnya gebrakan radikal. Sebuah keputusan buat patah arang sama cara-cara lama yang merusak. Pilihannya jadi jelas banget. Kita yang bikin gebrakan atau kita yang bakal digebrak sama sejarah. Rocky Gerung bahkan melempar tantangan. Pemimpin manapun yang berani melakukan gebrakan radikal ini, kembali ke alam, memprioritaskan kehidupan, itu bukan cuma bakal nyelamatin bangsanya, tapi juga layak dapat hadiah Nobel. Ini udah bukan soal politik lagi, tapi soal warisan untuk kemanusiaan. Jadi, peringatan sudah diberikan. Pesannya sudah sampai. Sekarang, bola ada di tangan kita. Pilihannya ada di kita semua. Panggilan itu datang dari dua arah yang berbeda, tapi menuju ke titik yang sama. Dari planet yang terluka dan dari jiwa yang merindu. Dari mata air yang sekarang sudah jadi air mata. Pertanyaannya, siapa yang akan menjawab panggilan itu? Mungkin pelajaran terpenting dari semua ini adalah ini. Entah datangnya sebagai banjir bandang atau sebagai visi dalam mimpi, setiap krisis itu sebetulnya lagi berusaha ngasih tahu kita sesuatu. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kita akhirnya siap untuk mendengarkan?